Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab persediaan. Yang pertama ada definisi mengenai persediaan. Persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk barang atau material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, baik untuk dijual kembali, diproses lebih lanjut, atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan merupakan komponen utama dari aset operasi dan langsung memengaruhi perhitungan laba. Persediaan berperan untuk menjaga kelancaran operasional, memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, dan mengoptimalkan proses produksi dan distribusi. Yang berikutnya yaitu ada kategori persediaan dalam akuntansi. Ada 4, yaitu yang pertama ada bahan baku. Bahan baku adalah material dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Misalnya tepung untuk industri roti atau kain untuk produksi pakaian. Yang kedua ada barang dalam proses. Barang dalam proses adalah produk yang sedang dalam tahap produksi tetapi belum selesai. Biaya ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang telah dikeluarkan. Contohnya yaitu adonan roti yang belum dipanggang. Yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi adalah produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual ke pelanggan. Persediaan ini memiliki nilai jual dan merupakan bagian dari aset perusahaan. Contohnya, roti siap dijual di toko roti. Dan yang keempat, ada barang dagangan. Barang dagangan adalah barang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi. Kategori ini biasanya ditemukan pada perusahaan dagang. Contohnya yaitu minuman ringan yang dijual di toko kelontong atau produk-produk pabrik yang dijual kembali. Berikutnya yaitu ada metode penilaian persediaan. Terdapat 3 metode yaitu FIFO, dan average cost. Untuk FIFO sendiri adalah metode di mana barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Untuk LIFO sendiri yaitu metode di mana barang yang terakhir dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Persediaan akhir mencerminkan biaya barang yang lebih lama. Dan untuk average cost yaitu metode rata-rata menghitung nilai persediaan berdasarkan rata-rata biaya dari semua barang yang terjadi selama periode tersebut. Untuk metode LIFO, last in first out, tidak lagi digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan standar akuntansi internasional yang diadopsi secara luas, yaitu EFRS, yang dikenal di Indonesia sebagai PSAK. Metode ini dianggap kurang mencerminkan nilai persediaan yang sebenarnya dan tidak selalu mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Selanjutnya yaitu mengenai pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai persediaan yang benar dan akurat. Proses pencatatan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi nilai persediaan yang ada pada akhir periode akuntansi. Terdapat 2 metode untuk pencatatan dalam persediaan. Yang pertama yaitu ada metode periodik. Pada metode periodik, perusahaan melakukan pencatatan persediaan dan HPP atau harga pokok penjualan hanya pada akhir periode akuntansi. Misalnya seperti bulanan, triwulan, dan tahunan. Yang kedua yaitu ada metode perpetual. Pada metode perpetual ini, persediaan mencatat sebagai transaksi persediaan yang terjadi baik pembelian maupun penjualan secara langsung dan berkelanjutan. Adapun biaya-biaya untuk persediaan, pada perusahaan dagang, biaya persediaan adalah segala biaya yang dikeluarkan terkait pengelolaan barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali. Biaya ini mencakup beberapa komponen yaitu biaya pembelian barang dagangan, biaya penyimpanan, biaya kerusakan, kehilangan, dan keusangan. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, biaya perusahaan mencakup berbagai komponen yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk biaya bahan baku sendiri yaitu biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Untuk biaya tenaga kerja yaitu biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi.
serta biaya overhead, yaitu biaya tidak langsung pada proses manufaktur, seperti penyusutan peralatan manufaktur, gaji di luar produksi, dan biaya prasarana. Pengelolaan dengan memonitor dan mengendalikan semua biaya yang terkait dengan persediaan sangat penting untuk perusahaan dikarenakan dapat memengaruhi harga pokok produksi dan laba bersih. Berikutnya yaitu mengenai analisis yang tersedia untuk persediaan, yaitu hasil perputaran persediaan dan jumlah hari untuk menjual persediaan. Yang pertama yaitu perputaran persediaan adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan mengganti persediaannya dalam periode tertentu. Untuk perhitungannya sendiri, yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Sebagai contoh analisis kali ini, saya menggunakan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode tahun 2023. Rasio perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Untuk harga pokok penjualan sendiri dapat dilihat di laporan laba rugi konsolidasian di bagian beban pokok penjualan tahun 2023 sebesar 75 miliar 653 juta 142 ribu rupiah. Dibagi rata-rata persediaan yang dapat dilihat pada laporan posisi keuangan konsolidasian di bagian persediaan tahun 2022 dan 2023 sebesar 15 miliar 865 juta 435 ribu rupiah, sehingga menghasilkan rasio sebesar 4,77. Rasio perputaran persediaan yang ideal berada di angka 5-10. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa perputaran persediaan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2023 kurang baik, karena nilai rasionya kurang dari 5 yang berarti perusahaan belum cukup mampu mengelola inventaris dengan efektif dan memenuhi permintaan pasar secara efisien. Yang berikutnya yaitu ada analisis mengenai jumlah hari untuk menjual persediaan, yaitu jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi pendapatan. Rumusnya sendiri yaitu rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan dibagi 360. Dalam memperhitungkan jumlah hari untuk menjual persediaan, data-datanya sama seperti perhitungan yang sebelumnya, dengan rumus rata-rata persediaan dibagi beban pokok penjualan dibagi 360. Untuk rata-rata persediaan sebesar 15 miliar 865 juta 435 ribu rupiah dibagi beban pokok penjualan sebesar 75 miliar 653 juta 142 ribu rupiah dibagi 360 sehingga menghasilkan perhitungan 75,50 hari, yang berarti jumlah hari untuk menjual persediaan dikatakan baik jika waktu periode penjualan persediaan antara 10-60 hari. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan jumlah hari untuk menjual persediaan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2023 berada pada predikat tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa inventaris perusahaan belum dikelola dengan efisien dan stok terjual dalam waktu lama, sehingga menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi dan risiko stok menjadi usang. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.